Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi tentang pembelajaran SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas tentang materi master data SAP PP modul, master data BOM, work center, routing, production version, kemudian juga membahas tentang bisnis proses dari planning proses atau demand management, kemudian MRP, material requirement planning, kemudian cycle of production ya, urutan dari proses eksekusi dari production order, baik itu pada saat production order creation, availability check ya, production order release, capacity planning, scheduling, good issue, confirmation, good receipt, dan TECO. Dan terakhir juga secara garis besar saya membahas tentang konfigurasi dari SAP PP modul, baik itu pada master data configuration, MRP, dan order type, dan lain-lain. Oke, kali ini pembahasan kita masih tentang production order confirmation, mempertegas pembahasan video tutorial sebelumnya tentang confirmation, tentang production order confirmation, di mana secara definisi bahwa konfirmasi itu mendokumentasikan status ya, status dari proses order, production order, status dari operation atau sub operation atau capacity atau instrumen yang ada di order ya. Jadi konfirmasi adalah proses akhir dari proses produksi di mana semua didokumentasikan gitu ya, didokumentasikan baik itu hasil proses produksi, baik itu activity yang dilakukan gitu kan ya, atau employee berapa banyak menggunakan tenaga kerja dalam membuat satu proses produksi. Nah, seperti itulah yang didokumentasikan pada saat diaktualisasi order. Kemudian dengan konfirmasi Anda dapat menspesifikasikan di sini ya quantity, tentu saja quantity yang dimaksud adalah quantity hasil, di mana di input di dalam quantity yield gitu kan. Kemudian quantity scrap ya, scrapnya juga di input jika ada scrap, atau quantity yang menjadi rework ya, bisa jadi pada proses produksi itu ada quantity yang memang waste gitu ya, atau rusak. Kemudian durasi juga, durasi kerja ya, durasi kerja dari proses produksi ini juga dicatat berapa waktu yang dibutuhkan ya, mulai dari start mesin berjalan sampai aktualisasi itu dicatat berapa durasi dari hasil pekerjaan mesin. Kemudian work center, tentu saja work center juga ini dicatat dipakai work center apa ya. Semua yang ada recording ya, yang ada di order ya, baik work center atau material yang ada pada BOM, kemudian juga activity-nya, baik itu pada saat running dan pada saat akhir, semua didokumentasikan di konfirmasi. Makanya konfirmasi ini dengan adanya konfirmasi sebagai proses completion untuk realisasi dari production planning dan control. Jadi tim dari planning bisa tahu bahwa dengan adanya konfirmasi dia bisa memperhitungkan standar dan aktual ya. Nanti juga kita bisa tahu berapa dibutuhkan standar biaya untuk pembuatan satu order, kemudian hasilnya berapa gitu. Apakah
efisien, apakah sesuai dengan yang dicanangkan oleh planning control ya, oleh tim planning. Oke. Nah, ini proses dari production order confirmation ya. Tadi ada activity di sini, ada operation, kemudian juga bisa dari interface ya, dari luar juga bisa menggunakan interface, bukan dari SAP tentunya. Dan menghasilkan outputnya adalah production order menjadi statusnya adalah CNF ya. Merubah status menjadi CNF itu adalah konfirmasi. Kemudian capacity requirement, tentu saja dari kapasitas mesin juga tereduksi ya dengan adanya konfirmasi. Maksudnya tereduksi adalah pada saat pemakaian mesin tadi misalnya kapasitasnya 100%, ketika konfirmasi maka mesin itu menjadi 0% kembali, menjadi free untuk digunakan oleh order yang lain begitu. Dan pada akhirnya muncul material dokumen. Ya, material dokumen inilah menjadi nanti cikal bakal accounting mereport ya, melihat dari sisi amount-nya utamanya. Juga dia akan melihat dari sisi aktual ya. Di aktual ini dia ada biaya-biaya costing, baik itu berupa pada material, BOM gitu kan, juga pada activity, pada biaya overhead atau FOH biasanya begitu, atau biaya activity pendukung dari proses produksi. Nanti dia membandingkan ya, ada reportnya, namanya reportnya adalah cost analysis. Dia memperlihatkan antara biaya standar dengan aktual ya. Nanti kalau misalnya terjadi selisih yang besar atau biasa disebut dengan varian, itu menjadi concern dari tim CO untuk melakukan audit kenapa terjadi proses perbedaan yang besar ya. Oke. Nah, ini adalah confirmation type and function. Jadi kalau kita lihat proses konfirmasi itu, di sini ada header ya. Header berarti konfirmasi kita bisa lakukan di level header ya. Di level header. Nah, ini kelihatannya. Jadi konfirmasi bisa dilakukan di proses header atau di operation ya. Di operation juga kita bisa melakukan proses konfirmasi. Jadi ada 3 cara proses untuk melakukan konfirmasi, yaitu di level header dengan menggunakan T-code CO15. Kemudian di operation level di sini juga kita bisa melakukan proses konfirmasi. T-code-nya adalah CO11N. Atau Anda menggunakan milestone ya. Di sini ada milestone confirmation. Jadi konfirmasi di sini lebih jelasnya lagi, confirmation for order tadi yang di header, ini yang di operation ya. Yang di milestone, yang ini juga yang di milestone. Jadi milestone itu adalah konfigurasi yang dibuat kalau misalnya tadi ada 3 operation yang kita lakukan, maka dengan memasangkan milestone ya, kita mengkonfigurasi milestone, maka proses konfirmasinya tidak diperlukan 3 kali, hanya cukup sekali aja pada yang milestone, maka semuanya operation itu akan terkonfirmasi ya, begitu. Lalu cancellation ini manakala terjadi proses yang tidak jadi konfirmasi, itu banyak hal bisa terjadi di lapangan karena misalnya stoknya belum ready gitu kan, atau ada hal yang lain yang perlu direvisi baik di hasil produksi atau activity yang bermasalah, maka produksi biasa melakukan proses namanya cancellation ya, membalikan konfirmasi menjadi normal kembali. T-code-nya adalah saya lupa, nanti kita cari ya T-code-nya. Anda Google aja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah confirmation status.
Nah, statusnya di sini diperlihatkan ada dua ya. Yang satu adalah partial confirmation, berarti pada saat hasil produksinya itu bertahap ya, parsial. Kalau misalnya dalam pembuatan order ada 200 pieces, maka 100 pieces adalah hasil pertama, kemudian hasil keduanya adalah 100 lagi. Nah, itulah yang disebut dengan partial confirmation. Lalu kalau yang final berarti kita bikin 200, maka konfirmasi pun kita 200 juga, jadi sama hasilnya. Maka itu yang final. Atau juga yang misalnya 200 tapi hasilnya 190, itu bisa terjadi juga. Atau lebih, misalnya 210 gitu. Tapi dianggapnya sebagai final confirmation. Jadi tidak selalu tepat begitu ya. Kenapa tidak selalu tepat? Nah, itu dia. Ada proses di produksi, nanti kemarin saya udah bahas juga, ada proses di produksi itu yang namanya scrap ya. Jadi scrap itu adalah melebihkan pada finish atau komponen, dengan tujuannya adalah mengantisipasi kerusakan di proses produksi. Oke, itu saja yang pokok dari konfirmasi. Jadi kita lanjut lagi ke proses berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.